Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Jadi kali ini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Kita sedang berada di mana ini? Jadi kami sedang berada di lahan yang dimana lahan ini sedang dilakukan penelitian oleh para mahasiswa Universitas Tajipura Fakultas Pertanian. Baik, halo semuanya. Jadi di sini kami mahasiswa Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dari Universitas Tajipura akan melakukan wawancara bersama narasumber kami yaitu Andri Rizky Albasya. Baik, mungkin bisa langsung saja kami untuk memasuki sesi wawancara bersama Bang Andri. Baik, jadi pertanyaan saya ialah tanaman apa yang sedang ditanam dan bagaimana teknik budidayanya serta bagaimana cara perawatannya. Untuk yang ditanam di sini ini ada dua jenis terong lalap, yang dimana ada terong lalap berwarna hijau dan berwarna ungu. Di sini teknik budidaya seperti biasa. Untuk penanaman awalnya itu kita menggunakan gelas cup. Itu tuh ini agak lumayan ribet karena kalau ditanam secara langsung tanaman itu tidak bakal tumbuh. Jadi kita bibitnya itu disemai itu pakai tisu disemprot. Nah, udah mulai tumbuh diambil menggunakan piset baru ditaruh ke dalam gelas aqua cup gitu. Terus sekitar umur 3 minggu setelah tanam baru dipindah ke polybag. Untuk perawatannya juga yang pastinya kita kalau akarnya udah mulai timbul, udah ada muncul di permukaan, kita bakal bumbun menggunakan tanahnya karena di sini menggunakan tanah gambut. Nah, terus supaya tanamannya maksimal, kita campurkan dengan perbandingan 1:1 tanah gambut berserta pukan. Terus juga perawatannya tiap hari kita pantau, yang pastinya hama yang itu tuh ada ulat gerayak gitu kita semprot menggunakan lanet. Itu sekitar seminggu sekali. Terus kalau apabila tingkat kerusakan agak parah, kita bakal pinggirkan terlebih dahulu agak menjauh dari sini daripada menyebar. Terus sudah masuk ke fase vegetatif maksimum, sudah mulai berbuah. Itu banyak juga tanaman yang berubah buah yang berubah akibat lalat buah. Jadi di sini kami menanganinya menggunakan pestisida kurakon. Langsung disemprot langsung secara ke buahnya supaya mengurangi intensitas serangan yang diakibatkan oleh lalat buah tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih ya, Bang. Baik nih Bang, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tadi Abang sempat notice tentang pupuk. Nah, jadi yang pengen saya tanyakan ini adalah kira-kira pupuk apa yang dipakai dan pemberian pupuknya tuh untuk waktunya itu berapa lama gitu? Untuk jenis pupuk yang digunakan di sini adalah NPK Mutiara 1616. Terus cara pengaplikasiannya itu secara dikocor. Nah, untuk dosisnya enggak terlalu untuk pemberian secara kocor itu enggak terlalu banyak. Kita menggunakan aqua cup yang 220 mili itu untuk satu per tanaman. Nah, untuk pemberiannya waktunya itu pertama 1 minggu hari setelah tanam yang sudah ditaruh ke polybag ya. Nah, 1 minggu setelah tanam terus kita sampai ke vegetatif maksimum. Saya kurang tahu berapa hari, kalau salah 5 minggu setelah tanam. 5 minggu setelah tanam itu kita kasih pupuk NPK juga dengan dosis yang sama. Terus untuk tanamannya maksimal, kita pada saat fase pembuangan kita menggunakan pupuk juga, yaitu KNO3 merah. Itu secara dikocor juga per tanaman, sama juga dosisnya 220 mili per polybag. Pada saat fase pembuahan kita menggunakan pupuk KNO3 putih
Dosisnya juga sama, kurang lebih 2 sendok makan. Juga sama dikasihkan per polybag 220 ml. Itu aja. Saya ingin nanyakan bagaimana proses panennya dan setelah panen apakah akan dijual atau dikonsumsi pribadi? Untuk proses panennya sendiri kita dipetik yang pastinya dari pangkal, pokoknya dari pangkal atas ini menggunakan gunting ataupun pisau. Untuk proses panennya seperti itu. Terus untuk kriteria buahnya itu ya kita lihat, kalau yang hijau nih dia mungkin sebesar inilah, buah bisa sebesar ini atau lebih besar lagi dari ini. Yang untuk yang ungu, buah itu untuk panennya tuh kecil sekali, kadang berapa 9 graman gitu ya satu buahnya, karena warna itu udah pekat. Kalau ketuaan nanti dia bakal rasanya itu udah enak lah di mulut gitu, karena ini terong lalap kan. Nah, untuk apakah ini dikonsumsi atau dijual, ini dikonsumsi secara pribadi. Terus juga kalau buat dijual bisa jadi juga. Kalau buahnya ini untuk petaninya, karena ini kan buat penelitian ya. Ini buat penelitian. Kalau dijual nih nggak kayak masih belum aja gitu. Buat untuk memenuhi para penjual sayuran di pasar. Nah, kalau ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, jadi Bang, pertanyaan dari saya, apakah pernah mengalami gagal panen dan bagaimana cara Abang untuk menanggulanginya? Untuk gagal panen, alhamdulillah di sini nggak ada gagal panen sama sekali. Sini cuman kendalanya buahnya aja yang bolong akibat serangan lalat buah, namanya juga hama kan. Pasti itu udah seleksi alam. Kalau untuk menanggulanginya, pada saat kemarin juga pernah ada tanaman yang layu akibat nggak tahu mungkin kena penyakit, lupa juga saya penyakit. Itu cara menanggulangi, kita juga bawa pinggirkan secara sejauh mungkin tanaman ini supaya tidak merambat yang ke tanaman yang lain juga. Di sini alhamdulillah untuk buahnya setiap tanaman tuh ada sekitar 2 hingga 5 buah per polybag. Untuk beratnya juga sekitar 90 graman gitulah. Kadang 3, kadang 2 gitu. Ya. Sip, makasih Bang. Ya. Abang, ketika sudah panen, bagaimana Abang mengelola tanaman ini dalam pasca panen gitu? Kalau setelah panen ini kami bakal pastinya kami lakukan pemangkasan. Pemangkasan ini yang disisa itu cuman batang utamanya saja. Terus kami pangkasnya sampai habis. Nah, untuk tanamannya bakal kita tengok setiap minggunya, pasti siram tiap hari. Terus kita bakal kasih pupuk juga apa yang dia butuh, kayak misalnya daunnya belum ada, kita bisa jadi kasih pupuk N. Kalau untuk akarnya ya pasti kita kasih pupuk fosfat gitu. Seperti itu aja. Oke, baik Bang, terima kasih Bang. Ya. Baiklah teman-teman, jadi itu adalah hasil wawancara kami bersama Bang Andri tentang bagaimana teknik budidaya terong lalap hijau dan ungu. Jadi gimana Kak Putih? Nah, jadi tuh ternyata kita mengelola lahan itu nggak mudah ya teman-teman. Kita tuh perlu ada step by stepnya, mulai dari perawatan, persiapan lahan, penanganan pasca panennya, dan pengendalian hamanya itu tuh ternyata nggak mudah gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata tuh kita tuh ketika dalam merawat tanaman itu, kita tidak bisa sembarang dalam melakukan perlakuan gitu. Baiklah, itu aja dari video kami. See you.